Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Oke, gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah, sehat semua ya? Sehat, Alhamdulillah. Oke, baik anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Nah, Bapak ingin Mas Udin bisa memimpin doa terlebih dahulu ya. Oke, baik. Silakan Mas Udin bisa dipimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina. Oke, baik. Terima kasih Mas Udin sudah memimpin doanya. Semoga dengan doa tadi, pembelajaran hari ini bisa dimudahkan dan dilancarkan. Dan apa yang anak-anak dapatkan hari ini, ya, apapun itu ilmunya, pengalamannya, bisa bermanfaat di kemudian hari. Amin ya robbal alamin. Baik anak-anak, eh Bapak minta tolong bisa dicek nih kanan kirinya. Apakah ada yang belum hadir? Apakah ada yang tidak hadir hari ini anak-anak? Oh ada, siapa yang belum hadir? Mas Irfan. Oh, Mas Irfan kenapa? Oh sakit. Oke oke. Oke, kita doakan bareng-bareng teman-teman ya. Semoga Mas Irfan bisa segera sembuh dan bisa kembali bersama kita seperti biasanya kayak gitu ya. Oke, baik anak-anak. Nah, pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang apa ya? Ada yang tahu nggak? Hari ini kita akan belajar tentang materi bagian-bagian tumbuhan. Kita melanjutkan materi dari pertemuan minggu lalu. Kita sudah belajar tentang jenis-jenis tumbuhan ya. Nah, hari ini kita belajar tentang bagian-bagian tumbuhan. Nah, tapi sebelum kita mulai, Bapak pengen ajak anak-anak semua untuk nyanyi bareng-bareng nih. Kita akan nyanyi lagu Lihat Kebunku. Siapa yang tahu lagunya? Oke, kita nyanyi bareng-bareng ya anak-anak ya. Silakan bisa berdiri dulu, bisa berdiri nanti ambil tepuk tangan ya nyanyinya ya. Oke, Bapak play dulu suaranya. Tiga. Penuh dengan bunga, ada yang putih dan ada yang merah. Setiap hari ku siram semua, mawar melati, semuanya indah. Lihat share juga di media sosial. Oke, mana nih perasaannya anak-anak? Seneng ya? Tadi kita sudah bernyanyi bareng-bareng. Lihat kebunku. Nah, berkaitan dengan lagu tadi nih, kita akan melanjutkan. Kita akan membahas tentang bagian-bagian tumbuhan. Nah, anak-anak bisa lihat nggak nih? Apa yang ada di gambar yang ada di belakang Bapak ini gambar apa? Betul, pohon. Nah, coba anak-anak bisa sebutkan nih, apa apa aja yang ada di dalam pohon itu. Boleh angkat tangan. Oke, Mbak Putri. Daun, betul. Daun warnanya apa itu? Warnanya hijau. Oke, betul. Sip. Top, Marco, top. Ada lagi selain daun? Ada yang bisa menyebutkan ada bagian apa aja di gambar itu? Mas Yosua, boleh apa jawabannya? Batang. Betul, batang. Tip. Kalau batang itu yang mana ya? Boleh tunjukkan nggak?
Oh, yang warna coklat itu. Oke, sip. Tuh, top Marco top. Oke, jadi di belakang Bapak ini gambarnya gambar pohon. Nah, kita akan me- kita akan mengulik-ngulik, kita mencari tahu nih ada apa saja sih sebenarnya di pohon itu gitu ya. Nah, teman-teman Pak, penasaran ya ada apa aja ya? Oke, Bapak akan tunjukkan satu sebuah pohon ya. Nanti anak-anak bisa dicermati apa aja yang ada di dalam bagian itu. Nah, tapi sebelum lanjut ke situ, Bapak ingin mengingatkan lebih dahulu ya aturan kelas yang sudah kita sepakati. Yang pertama, anak-anak diharapkan untuk tenang dan diam di tempat duduk selama pembelajaran berlangsung. Yang kedua, ketika Bapak Guru sedang menjelaskan atau sedang menerangkan materi, anak-anak bisa bisa tenang dan mencatat materinya yang penting-penting. Yang ketiga, tidak boleh bermain dengan teman sebelahnya, tidak boleh eh, ngobrol sendiri. Dan yang terakhir, kalau anak anak-anak mau berbicara atau i- izin ke belakang, ingin ke toilet atau kamar mandi, bisa angkat tangan terlebih dahulu. Begitu ya anak-anak ya, bisa dipahami ya. Oke. Nah, di sini Bapak mau menampilkan sebuah pohon. Nah, nanti anak-anak bisa dicermati ya. Ya, anak-anak ya bisa kita lihat nih ya. Ini bisa kita lihat ini eh, gambar pohon sebagaimana berbiasanya. Ya, anak-anak pernah lihat pohon ya. Coba Bapak mau tanya nih, Bapak. Anak-anak biasanya kalau melihat pohon tuh di mana sih? Boleh angkat tangan. Oke, boleh Mbak Putri. Di depan rumah. Woi, di depan rumah ada pohon ya. Pohon apa itu? Pohon mangga. Wih, enak banget tuh mangga tuh. Oke, betul ya. Jadi di dekat-dekat kita nih, di sekitar kita nih mesti ada pohon gitu ya. Biasanya kalau di, apalagi di pinggir jalan itu, biasanya banyak banget pohon gitu. Nah, gunanya apa sih Pak? Ada pohon di dekat kita, di sekitar kita gitu ya. Nah, nanti Bapak akan jelaskan. Mas Putra, angkat tangan. Kenapa nih Mas Putra? Oh, punya pohon banyak banget di rumah. Wih, keren sip. Pohon apa aja tuh? Kok banyak banget di rumahnya? Pohon rambutan. Apa lagi tuh? Pohon nangka. Pohon apa lagi? Pohon kates. Wih, banyak banget ya. Boleh ini sekali-sekali nanti kita mampir ke rumahnya Mas Putra ya teman-teman ya, anak-anak ya. Kita makan bareng-bareng. Oke. Nah, di sini Bapak akan menerangkan terlebih dahulu ya anak-anak. Nanti bisa diperhatikan dan dicatat apabila nanti ada hal yang penting. Nah, kita mulai dari yang paling bawah dulu nih anak-anak. Nah, di bagian bawah ini, bagian bawah pohon ini ya, anak-anak ya, di bawah tanah ini ada namanya akar. Nah, di setiap pohon, semua pohon itu pasti punya akar. Nah, akar ini bentukannya gimana, Pak? Nah, bentukannya kayak gini nih. Dia berada di dalam tanah dan menjalar ke dalam tanah gitu. Bentuknya kayak nyebar gitu ya, anak-anak ya. Nah, fungsi fungsi akar ini untuk apa, Pak? Nah, gitu. Coba kita lihat, kita klik tombol kuning ini. Tet. Nah, akar itu seperti kaki tumbuhan. Nah, tapi Bapak mau minta tolong nih, Mas Aswar, tolong dibacakan terlebih dahulu. Ini tulisannya apa? Akar itu apa? Ya, boleh dibacakan dulu. Oke, terima kasih Mas Aswar ya. Jadi, seperti itu anak-anak ya. Akar itu adalah kaki. Nah, kaki tumbuhan. Kenapa disebut kaki? Karena bawah, dia berada di bagian bawah pohon. Nah, itulah kenapa disebut dengan kaki. Nah, dia di dalam tanah tugasnya adalah untuk menghisap air dan menghisap makanan agar tumbuhannya bisa tumbuh besar dan tidak mudah roboh. Jadi anak-anak kalau pohon itu seperti kita ya, kita kan biasanya kalau
haus itu kan kita minum ya. Kalau minum pasti lewat mulut gitu. Tapi kalau pohon beda. Kalau pohon, kalau minum itu lewatnya akar gitu ya. Dengan cara apa? Dengan cara dihisap. Nah, akar ini dapat menghisap air teman anak-anak. Kemudian dihisap, dimasukkan ke dalam tumbuhan, ke dalam tumbuhan ini ke pohon, kemudian tersebar di seluruh pohon ini gitu. Nah, selain untuk minum gitu ya, untuk menghisap air, akar ini berfungsi untuk apa anak-anak tadi? Untuk penopang atau penyangga agar pohon itu bisa berdiri tegak. Nah, bayangin anak-anak, bayangin nih, kalau misalnya akar ini tidak ada. Nah, misalnya akar ini dihilangkan, maka yang terjadi apa? Pohonnya ini akan roboh. Betul, Mas Putra pintar banget. Pohon ini tidak akan bisa berdiri tegak karena tidak ada penyangganya. Nah, makanya itu sangat penting fungsi akar di bawah tanah ini sebagai penyangga atau sebagai penopang agar pohon ini bisa berdiri tegak gitu ya. Seperti kayak kita ya, anak-anak ya. Kalau kita tidak punya kaki, ya, bayangin ya, kita nggak punya kaki, maka kita tidak bisa berdiri gitu. Pun kalau misalnya kaki kita gitu ya, kaki misalnya kaki kita sakit, kaki kita sedang ada masalah gitu ya, maka kita akan kesulitan untuk berdiri gitu. Nah, kalau pohon seperti itu juga anak-anak. Kalau akarnya ada bermasalah, akarnya dia tidak berfungsi dengan baik, akarnya sedang sakit, nah nanti pohonnya juga akan ikut kesulitan juga, ikut ikut sakit juga gitu ya anak-anak ya. Oke, tadi sudah masuk ke akar. Tadi akar apa anak-anak? Kakinya pohon, betul. Tadi ya, ini ya, kakinya pohon dan berada di dalam tanah. Tugasnya untuk menghisap air agar tumbuhan bisa tumbuh besar dan tidak mudah roboh. Kemudian lanjut nih, bagian selanjutnya itu ada apa anak-anak? Dari bawah dulu nih. Tadi sudah akar, kita lanjut ke batang. Nah, batang ini fungsinya untuk apa, Tifa? Nah, tidak tolong Mas, apa ini yang kelihatannya belum mandi nih. Mas Faisal, boleh. Udah tolong dibacakan ya. Batang itu seperti bla 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 bla. Oke, silakan. Oke, terima kasih Mas Faisal ya. Jadi, batang ini berfungsi sebagai apa anak-anak? Untuk mengalirkan air yang tadi sudah dihisap oleh akar. Nah, kemudian akar mengirim ke batang, batang kemudian menyalurkan ke bagian atasnya gitu ya. Nah, batang ini ya, kalau diumpamakan itu seperti badan anak-anak. Kayak kita ini ya. Nah, kalau kita minum air lewat mulut tadi ya, kemudian disalurkan lewat badan gitu. Nah, air yang diminum oleh pohon itu disalurkan po, batang gitu. Makanya nih batang ini seperti badan atau tiang tumbuhan sehingga tumbuhan pohonnya bisa berdiri tegak gitu ya. Nah, fungsinya juga untuk mengalirkan air dan makanan dari akar ke daun kayak gitu. Nah, kemudian lanjut ya anak-anak ya. Tepuk satu, tepuk satu, tepuk dua, tepuk janji fokus. Bersemangat, bersemangat, bersemangat. Janji fokus, janji fokus, janji fokus. Saya bisa, saya paham, saya bisa, saya paham, saya bisa, saya paham, saya bisa. Oke. Anak-anak fokus semua ya. Kita lanjut nih. Tadi dari sudah akar, sudah batang, kemudian lanjut ke apa anak-anak? Lanjut ke daun. Nah, daun ini anak-anak pasti dah sering melihat ya. Nah, daun ini pasti ada di bagian atas pohon atau bagian samping pohon gitu ya. Nah, daun itu fungsinya untuk apa, Pak? Nah, coba lihat tolong dibacakan, Mas Nizam. Oke, betul. Jadi daun itu adalah dapurnya tumbuhan, di mana yang bertugasnya untuk membuat makanan.
untuk seluruh tumbuhan dengan bantuan sinar matahari. Jadi, ketika air itu tadi sudah dialirkan oleh batang, kemudian batang mengirimkan ke daun. Nah, di daun itu airnya akan diolah jadi sebuah makanan. Dan setelah jadi makanan, makanan itu disebar ke seluruh bagian tumbuhan. Tapi tentunya dengan bantuan sinar matahari. Itulah kenapa eh, matahari itu sangat diperlukan sebagai proses eh, pembuatan makanan di sebuah tumbuhan kayak gitu anak-anak. Itu ya tadi sudah ada tiga anak-anak ya. Udah batang, buah, dan daun. Kemudian kita lanjut nih. Lanjut ke bunga. Nah, bunga ini anak-anak pasti udah tahu ya. Mbak Putri kenapa nih angkat tangan nih? Oh, punya bunga banyak di rumahnya. Wih, keren. Bunga apa itu, Mbak Putri? Mawar. Apa lagi? Oh, melati. Kok ada banyak banget di rumahnya? Ini po, jualan po, jualan bunga po di rumahnya po. Oh, koleksi. Keren, keren, keren. Nanti kawan-kawan kita ambil ke rumahnya Mbak Putri ya. Kita lihat bunga bareng-bareng gitu. Nah, kita lanjutnya anak-anak nih. Bunga. Bunga ini apa ya definisinya? Bunga adalah bagian tumbuhan yang cantik dan biasanya punya warna yang indah. Nah, baunya pun harum. Bunga bisa berubah menjadi buah. Bunga juga sempat tempat kupu-kupu untuk datang. Nah, bunga ini fungsinya adalah untuk membuahkan, untuk menghasilkan buah, itu namanya. Bunga ini selain untuk memperindah sebuah pohon, sebuah tumbuhan, bunga ini juga ada banyak, banyak banget manfaatnya anak-anak. Jadi, bunga itu bisa menjadi tempat kupu-kupu, bisa tempat menjadi lebah atau capung, dan lain-lain yang biasanya menghinggap di bunga. Teman-teman udah pernah, anak-anak udah pernah lihat ya, kupu-kupu ketika menghinggap di bunga, itu berarti banyak banget ya anak-anak ya. Capung juga sama, capung biasanya juga sering menghinggap di tumbuh, di bunga gitu. Nah, kemudian dari bunga itu, kita lanjut nih anak-anak, kita lanjut ke yang terakhir, bagian terakhir, ada buah. Nah, buah ini adalah bagian yang menyimpan biji. Nah, biasanya buah itu rasanya manis dan asam. Nah, buah ini dihasilkan oleh bunga. Jadi bunga itu memproses gitu ya, memproses sebuah bagian namanya buah. Buah ini kan biasanya kita temukan, kita makan gitu ya anak-anak ya. Kita manfaatkan untuk jadi sebuah makanan untuk kita, untuk sebagai manusia. Terus juga biasanya eh, rasanya manis, rasanya asam gitu ya anak-anak ya. Anak-anak ada yang tahu apa? Ada apa aja buah? Coba Bapak mau tanya nih ke Mas apa nih, Mas Miko. Sebutkan tiga buah yang rasanya manis. Apa aja Mas Miko? Betul, mangga betul. Apalagi yang rasanya manis apa? Kelengkeng betul. Tadi mangga, kelengkeng. Satu lagi, apalagi yang manis rasanya? Rambutan betul, rambutan. Sip, top marka top. Oke, anak-anak semuanya udah paham ya anak-anak ya sampai sini ya. Ada yang mau tanyakan? Oke, kalau nggak ada, Bapak ingin cek nih. Aku, Bapak mau cek kepahaman anak-anak semua nih. Nah, tadi kita sudah apa? Sudah belajar tentang bagian-bagian tumbuhan. Ada berapa anak-anak bagian tumbuhan? Ada ada lima betul. Yang pertama ada akar, yang kedua ada batang, ada daun, ada bunga, dan terakhir ada buah. Dan masing-masing bagian ini punya tugasnya masing-masing, punya fungsinya yang berbeda-beda. Nah, mereka saling membantu, saling melengkapi, saling kompak untuk bertahan hidup. Itu ya anak-anak ya. Nah, coba Bapak mau tes nih tadi ke Mas Keva yang memimpin doa tadi.
Batang, tugas atau fungsinya batang sebagai apa, Mas Keva? Oke, betul. Untuk mengadakan air, betul. Oke, sip. Tadi anak-anak yang lain udah paham juga ya. Oke, kalau gitu, Bapak mau kita nyanyi lagi nih anak-anak. Kita nyanyi bareng-bareng tentang bagian-bagian tumbuhan. Siapa yang suka nyanyi? Oke, Bapak startkan ya. Silakan anak-anak Ayo kawan kita sebutkan 6 bagian dalam tumbuhan. Ke-1 akar, kedua batang, ketiga daun, keempat bunga. Ayo, ayo, kelima apa? Kelima. sekarang Bapak, karena sudah dijelaskan ya tentang bagian-bagian tumbuhan dan sudah kita sudah bernyanyi bersama juga. Nah, sekarang kita saatnya apa anak-anak? Ada yang tahu? Nah, ini kita mau ngapain? Betul, kita akan observasi, observasi ke luar kelas. Kita akan mengamati tumbuhan-tumbuhan yang ada di sekitar sekolah kita. Nah, nah, tapi sebelum kita, kenapa nih anak-anak nih? Asik ya kalau keluar kelas ya. Oke, oke kalau gitu, eh, silakan anak-anak bisa membagi menjadi 3 kelompok ya anak-anak ya. 3 sampai 4 kelompok dan masing-masing kelompok berarti ada 3 orang ya, 3 sampai 4 orang gitu ya. Karena anak-anak bisa berkelompok dulu. Mas Kifa, kelompoknya yang mana? Tapi sebelum itu juga anak-anak, Bapak mau menjelaskan juga nih. Nanti setelah ketika anak-anak keluar kelas, nanti anak-anak akan Bapak bagi sebuah lembar kerja. Nah, nanti anak-anak bisa mengerjakan di lembar itu dan dengan berdiskusi bersama kelompoknya. Nah, Bapak akan jelaskan dulu ya. Bapak jelaskan, eh, kemudian nanti anak-anak setelah itu bisa memberikan centang di kolom yang disediakan. Dari tumbuhan yang anak-anak temukan itu, apakah punya akar, apakah punya batang, apakah punya daun. Nanti kalau misalnya nanti anak-anak melihat ada akar di situ, ada batang di situ, ada daun, ada bunga dan seterusnya, nanti bisa diberikan centang di bagian kotak ini ya anak-anak ya. Nah, kemudian di sini anak-anak bisa melingkari jawaban nih, jawaban seperti amati. Misalnya nih, anak-anak tadi melihat batang di bagian pohon, bagian tumbuhan tadi. Nah, ciri-cirinya gimana tuh? Nah, nanti anak-anak bisa menuliskan, bisa melingkari nih. Bentuknya apakah lurus atau bercabang. Kemudian batangnya ada durinya atau tidak. Nanti kalau misalnya ada, berarti nanti yang dilingkarin yang tulisan ada. Kemudian ukurannya seperti apa ukurannya? Apakah besar, apakah sedang, apakah kecil? Nah, nanti kalau misalnya menurut anak-anak ukurannya kecil, nanti bisa diberikan lingkaran di bagian tulisan kecil ini. Gitu ya. Dan seterusnya. Nah, kemudian di bagian observasi tumbuhan kedua. Tadi kan udah tumbuhan satu ya. Nah, tumbuhan dua ini sama seperti sebelumnya ya. Jadi anak-anak Bapak minta untuk ditulis nih. Anak-anak hari ini belajar tumbuhan memiliki bagian apa gitu ya. Bagian akar itu berfungsi untuk apa. Nanti bisa ditulis dengan berdiskusi kelompok. Seperti itu anak-anak ya. Silakan anak-anak setelah ini bisa keluar kelas dan bisa dan bisa langsung mengamati tumbuhan yang ada di sekitar sekolah kita. Oke, waktunya bawa kasih waktu kurang lebih 20 menit. Oke, anak-anak ya, 20 menit ya. Nanti silakan bisa di Oke, selamat mengerjakan anak-anak semuanya. Oke, ini kelompok berapa ini? Kelompok satu. Kelompok satu apakah ada yang dibingungkan? Aman semua ya? Oke.
Ini mana nih anggotanya nih? Kok cuma dua orang ya? Yang lain mana yang lain? Oh, ke toilet. Oke. Ini kelompok berapa nih? Kelompok tiga. Kelompok tiga udah dapat tumbuhan apa aja nih? Pohon nangka. Oke. Oke, sip. Ada yang dibingungkan? Ada yang dibingungkan nggak anak-anak? Nggak ada ya? Oke. Sip. Selamat meneruskan. Silakan bisa diteruskan. Silakan bisa diteruskan ya anak-anak ya. Kayak kemudian, oke kelompok dua ada yang dibingungkan atau ada yang kesulitan. Kenapa? Tumbuhannya, tumbuhannya kurang. Oh, tumbuhannya mati ya. Tumbuhannya banyak yang layu gitu ya. Nggak apa kalau misalnya tumbuhannya layu nanti bisa dituliskan seadanya gitu ya. Kalau misalnya tumbuhannya tidak punya daun nanti berarti di bagian kolom kayak anak-anak. Oke, waktunya udah habis ya anak-anak ya. Bisa kembali ke kelasnya lagi ya. Bisa kembali lagi perasaannya. Seru ya. Seru. Oke. Asik nggak? Asik nggak? Asik ya. Sip. Tadi anak-anak lihat apa aja di luar? Pohon nangka. Oke. Bagi selain pohon nangka. Nah, berarti Bapak udah nggak sabar nih mau mendengarkan hasil pengerjaan anak-anak semua. Nah, Bapak mau minta nanti setiap kelompok bisa mempresentasikan hasil pengerjaannya. Oke, Bapak mau mulai dari mana ya? Dari kelompok satu atau kelompok berapa dulu nih? Oke, boleh kelompok tiga. Kelompok tiga mau mengajukan diri nih, mengajukan terlebih dahulu nih. Oke, berarti kelompok tiga dulu ya, anak ya. Akan kelompok tiga bisa maju ke depan dan kemudian bisa presentasikan hasil pengerjaannya. Nah, anak harap diam ya. Anak-anak silakan bisa mendengarkan temannya me- yang sedang presentasi di depan. Oke, silakan kelompok tiga bisa dimulai. Terima kasih kelompok tiga. Tepuk tangan buat kelompok tiga anak-anak. Keren ya tadi jawabannya betul semua. Jawabannya menarik-menarik semua ya. Dan tadi Bapak lihat kelompok tiga ini tadi yang paling banyak muter-muternya ya. Banyak apa mengamati tumbuhan gitu. Dikasih apa anak-anak? Dikasih wow, mantap. Oke, tadi udah kelompok tiga, Bapak mau nunjuk kelompok satu. Kelompok satu nih, kelompok silakan bisa maju ke depan, kemudian bisa mempresentasikan hasil anak-anak ya. Tapi sudah lengkap, sudah bagus, top, Marco top. Oke, lanjut nih ke kelompok terakhir, kelompok dua. Silakan bisa maju ke depan, kemudian bisa mempresentasikan hasil pengerjaannya. Oke, terima kasih kelompok dua. Kita kasih tepuk tangan juga anak-anak buat kelompok dua. Oke, jawabannya sudah benar ya anak-anak ya. Dan tumbuhan-tumbuhannya tadi juga menarik juga. Jawaban-jawabannya sudah betul. Oke, sip. Dikasih apa anak-anak? Dikasih. Wow, mantap. Oke, baik anak-anak. Tadi kita sudah mengerjakan LKPD, sudah capek-capek ya. Tadi keluar kelas, kita bermain keluar kelas. Dan mengamati tumbuhan-tumbuhan yang ada di lingkungan kita, di sekitar kita, di sekolah kita gitu ya. Nah, sekarang Alhamdulillah kita sudah berada di ujung pembelajaran, tapi sebelum ke ujung pembelajaran, Bapak mau mengecek nih tingkat kepahaman anak-anak semuanya. Bapak minta anak-anak silakan bisa, ini Bapak ada soal evaluasi, anak-anak bisa mengerjakan secara individu. Ini insya Allah gampang ya anak-anak ya, hanya ada 5 soal bentuknya pilihan ganda. Jadi anak-anak bisa silakan bisa mengerjakan secara individu. Waktunya Bapak kasih waktu selama 10 menit. Itu ya anak-anak ya. Nih Bapak bagikan ke anak-anak semuanya. Oke. Nanti anak-anak jangan lupa
Oke, baik. Terima kasih anak-anak semua. Sudah semua ya. Sudah 10 menit. Silakan bisa dikumpulkan ke depan hasil pengerjaan atau evaluasinya. Oke, gampang ya anak-anak ya. Gampang ya, gampang dong. Oke, oke, tadi kita sudah mengerjakan banyak, banyak, banyak banget teman-teman ya, anak-anak ya. Oke, tadi oke, jadi tadi kita sudah mengerjakan banyak banget ya anak-anak ya. Sudah LKPD, sudah evaluasi, dan tadi kita sudah bernyanyi bersama gitu. Nah, nah Bapak ingin berikan aplaus buat anak-anak semuanya yang sudah aktif pada pelajaran dari ini. Kita berikan tepuk tangan untuk kita semuanya anak-anak. Oke, sip. Nah, jadi pada pelajaran hari ini kita sudah belajar apa aja anak-anak? Betul, bagian-bagian tumbuhan. Tadi ada berapa bagian tumbuhan anak-anak? Ada berapa? Ada 5, betul. Sip. Pak Markotop. Yang pertama ada apa aja anak-anak? Ada A, akar. Akar fungsinya untuk apa anak-anak? Mas Kepa, fungsinya untuk apa? Betul, untuk menopang pohon agar berdiri tegak dan berfungsi untuk menghisap air ke dalam pohon. Kemudian yang kedua, setelah akar apa anak-anak? Betul, Mbak Putri, ada batang. Batang ini fungsinya untuk apa anak-anak? Untuk mengalirkan air dan juga untuk membuat pohon berdiri tegak. Kemudian yang ketiga ada daun. Daun fungsinya untuk apa anak-anak? Daun tadi. Oke, betul. Untuk mengolah makanan. Kemudian yang keempat ada bunga. Nah, bunga ini untuk apa anak-anak? Betul. Kemudian yang terakhir ada apa? Ada buah. Betul, ada buah. Buah ini yang kemudian bisa kita manfaatkan untuk menjadi makanan ya anak-anak ya. Oke, berarti anak-anak udah paham semua ya. Nah, sebelum Bapak tutup nih, ada yang ingin tanyakan anak-anak? Boleh angkat tangan kalau ada yang mau tanyakan. Oke, nggak ada ya. Berarti anak-anak udah paham semua ya. Oke, kalau begitu, sebelum Bapak akhiri, Bapak ingin mengingatkan juga ya, untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas lanjut lagi tentang bagian-bagian tumbuhan. Nah, tapi Bapak ingin memberikan tugas kepada anak-anak besok pertemuan selanjutnya, Bapak ingin anak-anak semua membawa tumbuhan. Tumbuhannya kecil aja anak-anak ya, tumbuhannya kecil, nanti kita bawa ke kelas ya. Nah, nanti kita akan mengamati di dalam dalam kelas bagaimana tumbuhan-tumbuhan itu eh, bisa tumbuh tinggi gitu ya. Oke, baik anak-anak, sebelum diakhiri, marilah kita akhiri pembelajaran hari ini dengan doa penutup. Silakan, tadi sudah Mas Udin ya yang memimpin doa. Bapak minta Mas Azwar bisa memimpin doanya. Silakan. Oke, amin amin ya robbal alamin. Baik, terima kasih Mas Azwar dan juga terima kasih juga anak-anak hari ini sudah aktif dan interaktif untuk pelajaran hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat ya anak-anak ya. Amin. Oke, kalau gitu Bapak cukupkan ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah anak-anak.